karena beli koin Terra Luna di harga paling murah. Taunya benar, saking murahnya itu benar-benar dikubur ke dasar bumi. Jadi ini tentang sesuatu yang sedang menggemparkan dunia perkriptoan, yaitu Terra Luna. Tadinya saya juga cuma diam, tidak bercerita pada siapapun, cuma karena melihat begitu banyak keresahan, di sini saya coba jelaskan secara versi saya sendiri, meskipun ini adalah sebuah kebodohan dan kesalahan. Dan harus diakui bahwa kita sebagai manusia tidak akan luput dari kesalahan tersebut. Dan itu juga saya lakukan sendiri. Jadi, gimana cerita awal mulanya? Nah, di sini itu ada sebuah aset kripto, koin kripto, namanya itu adalah Terra Luna. Jadi, harga koin kripto Terra Luna, satu koin kripto Terra Luna itu harga paling tinggi itu sempat berada di sekitar 1.700.000-an. Lebih tepatnya itu 1.669.000. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan yang terjadi harganya itu hancur, anjlok parah, sampai harganya itu benar-benar turun ke dasar. Dan harga terakhir di sini itu cuma Rp1. Bayangkan dari harga yang awalnya itu 1 jutaan, kemudian turun ke Rp1. Yang artinya kalau kita punya 100 perak, kita bakal dapat 100 koin Terra Luna ini kalau kita beli. Karena harganya cuma 100 perak sekarang. Karena dia itu udah turun 99,99%. Dan saya yakin gak cuma saya sendiri yang mengalami kerugian dengan membeli aset koin Terra Luna tersebut. Kalau untuk di Binance ini adalah 5.400.000, dimana kemarin saya memilih memindahkan aset USDT yang ada di futures ke spot market untuk dibelikan aset kripto, berhubung harganya itu memang lagi turun. Nah, kesalahannya memang di situ. Ketika saya putuskan ikutan membeli koin Terra Luna tersebut, yang mana harganya itu awalnya cuma anjlok 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 98%, sampai akhirnya 99%. Dan harga terakhir seperti yang kita lihat tadi itu adalah cuma Rp1. Harga terakhirnya itu udah Rp1, dari 1 juta ke Rp1. Gila nggak tuh? Nah, kemudian kesalahan kedua di sini, saya juga melakukan pembelian di toko kripto senilai 2 jutaan untuk Terra Luna. Koin kripto Terra Luna tersebut yang mengalami harga dump parah, anjlok parah. Nah, di sini saya belinya itu juga beli secara bertahap. Sebenarnya udah sempat mendapatkan keuntungan. Di sini masih ada screenshot terakhir. Nah, ini screenshot ketika saya melakukan pembelian di Terra Luna kemarin malam. Jadi, awal pembelian, saya lakukan pembelian di sini. Jadi, saya belinya itu di harga sekitar 50-70 ribuan per Terra Luna dengan senilai 1 jutaan. Kalau dalam USDT itu sekitar 68 USDT. Jadi, saya beli tahap awal 1 juta di harga sekitar 50-70 ribuan. Kemudian ternyata itu harga masih turun. Akhirnya dilakukan pembelian kedua di harga, kalau tidak salah itu di harga 30-40 ribuan. Tahap 1 juta lagi di sini. Kemudian ternyata ini harga masih turun. Turunnya kalau tidak salah kalau di sini itu di atas 90%. Jadi saya lakukan pembelian di harga sekitar 25-30 ribuan, yaitu sebanyak 1 juta, 1 juta. Jadi total di sini itu ada 4 juta. Kemudian harga itu udah naik sebenarnya. Di sini sebenarnya udah ada profitnya sekitar, kalau tidak salah profitnya itu sekitar 3 juta sampai 4 jutaan. Itu udah di luar modal. Jadi modalnya udah balik dan udah profit juga sekitar 3-4 jutaan. Cuma pas harga udah naik di sini, saya main tinggal aja. Dan pas dicek besoknya, ternyata harga makin anjlok. Yang awalnya itu harga cuma turun di 25 ribuan sampai 30 ribuan. Saya udah buy ini totalnya 4 juta. Ternyata harga turun sampai 20 ribu, sampai 15 ribu, sampai 10 ribu, sampai 5 ribu. Bahkan benar-benar turun sampai Rp1.000, kemudian 900, kemudian sampai turunnya itu sampai Rp500. Dan akhirnya di sini saya lakukan pembelian secara bertahap senilai 10 USDT semua di sini. Dan ternyata ketika sudah dilakukan pembelian, di mana harga terakhirnya itu udah turun sampai 100 perak. Nah, terus pertanyaan di sini, kenapa nggak CL Bang? Kenapa nggak close? Kenapa nggak cut loss? Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kasus seperti ini, kalau kita mau CL, mau close posisi, mau cut loss, ini udah serba salah, udah membingungkan. Pertama, karena asetnya ini udah turun 90%. Kemudian turun lagi 99%. Mau di close, kita rugi. Mau di cut loss, kita rugi. Akhirnya di sini saya lakukan solusi pertama, yaitu melakukan pembelian ulang. Dan sebenarnya ini udah recover, ini udah aman sebenarnya. Cuma kesalahannya saya tidak pantau market. Besoknya dicek itu harga ternyata dump parah.
Bahkan harganya sampai nelur, nambah nolnya lagi. Yang mana harganya terakhir saya beli itu sekitar 25 ribuan, ternyata itu turunnya sampai ke harga 1 ribuan. Dan itu ternyata masih turun, dan terus turun sampai harganya 100 perak. Dan itu terus turun. Banyak orang bilang, semua orang ingin beli di harga murah. Tapi ketika harga murah itu datang, ternyata besoknya itu ada yang lebih murah. Dan besoknya malah lebih murah lagi. Dan itu yang terjadi di sini. Sampai harga terakhirnya itu udah di 1 rupiah, dan itu udah nggak ada artinya. Bahkan aset koin kripto Luna ini udah nggak bisa kita tradingkan lagi. Untuk di Binance sendiri ini cuma tersedia pasangan Luna BUSD, tidak ada pasangan Luna USDT, dan itu pun ini harganya udah ancur-ancuran. Dimana dulunya itu butuh 100 juta buat beli, sekarang cuma butuh 100 perak. Bayangkan itu turunnya. Jadi seperti itu, saking parah unlock aset kripto Luna, saking parah damnya, benar-benar turun drastis dari harga 1 juta ke 1 rupiah. Nah, kalau kita lihat market atau pasar untuk aset kripto Luna ini ada banyak. Ada 82 market yang menyediakan aset kripto Luna, juga terdapat di broker forex yang saya tradingkan di di sini juga ada pasangan Luna USD. Di sini saya juga tidak menyalahkan teman-teman yang telah membeli aset Terra Luna, koin Terra Luna, karena saya juga paham kondisi yang teman-teman alami. Dan di sini kita bisa belajar dari pengalaman sekelas koin seperti Terra Luna yang awalnya 1 juta itu anjlok sampai 1 rupiah, benar-benar hancur harganya, benar-benar didam parah, benar-benar anjlok parah. Dalam trading itu memang penuh risiko, contohnya seperti yang saya alami sendiri. Dan saya juga yakin banyak dari teman-teman yang mengalami kerugian yang mungkin jauh lebih besar dari apa yang saya alami di sini. Nah, itulah kenapa biasanya kalau saya trading, saya cuman mengalokasikan yaitu dana dengan risiko yang dapat saya tanggung. Kita ditambah dengan 2 juta, jadi totalnya itu sekitar 7 jutaan. Yang saya trading itu bukan uang dari hasil pinjol. Jadi kan bisa saja ketika harganya turun parah, saya pinjam uang dulu 100 juta misalnya untuk beli ini. Siapa tahu bisa jadi miliarder dadakan. Karena beli koin Terra Luna di harga paling murah. Tahunya benar, saking murahnya itu benar-benar dikubur ke dasar bumi, yaitu 1 rupiah. Nah, terus kalau udah terlanjur beli ini aset Terra Luna, di sini kan nggak bisa ditarik. Kalau di Binance nggak bisa ditarik. Untuk di toko kripto ini juga nggak bisa ditarik. Teman bisa lihat penarikan. Nah, seperti ini nggak bisa ditarik ya. Setor nggak bisa, tarik nggak bisa. Ditradingkan, cuma bisa ditradingkan ya pasangan Luna BUSD, tidak ada pasangan USDT. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih info mengenai Terra Luna ini? Jadi di sini kita bisa lihat langsung di Binance. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, langsung dari situs Binance. Binance Convert akan menghapus Luna US. Dari sebelumnya fiturnya itu udah jauh lebih dulu dihilangkan. Jadi tidak bisa ditradingkan di futures, karena trading futures itu kan menggunakan margin, dan kita bisa tradingnya itu dua arah. Kita bisa long, bisa short. Kita bisa beli, bisa jual, dan itu menggunakan margin. Sehingga kalau kemarin-kemarin itu teman-teman trading di futures dan tradingnya short untuk Luna USDT itu udah profit ribuan %. Jadi di sini aset koin Luna dan satu lagi itu adalah stable coinnya USD itu udah dihapus dengan alasan volatilitas aset tersebut akhir-akhir ini. Jadi volatilitas yang dimaksud itu karena penurunan harga yang begitu tajam. Jadi karena alasan itu Binance di sini menghapus Luna dan USD. Nah, terus gimana selanjutnya? Di sini teman-teman jangan berharap lagi sama Terra Luna, karena memang beberapa marketplace kripto memang udah menghilangkan perdagangan untuk Luna. Dan seperti yang kita lihat tadi, harga yang sekarang itu udah 1 rupiah. Bayangkan teman-teman, apakah mungkin harga yang 1 rupiah ini Rp 1 rupiah? Apakah mungkin harga 1 rupiah ini bisa naik lagi jadi 1 juta? Jawabannya impossible, sangat mustahil terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat di website Coin Market. Kita lihat di sini, teman-teman lihat di sini peredaran supply Luna itu sendiri sekarang itu adalah hitungannya itu udah B. Jadi artinya ada banyak sekali orang yang memegang aset kripto Luna ini. Contohnya seperti saya sendiri di sini. Di sini saya memegang aset kripto Luna ini senilai 24.000 aset kripto Luna. Ya kalau harganya 1 juta per ini, ya auto sultan. Tapi sekarang harganya cuma 1 perak. Jadi di sini 5 juta cuma jadi 36.000, tidak jadi miliarder, ya jadi gembel. Dan untuk harga dari 1 rupiah balik ke 1 juta lagi, itu sangat mustahil. Mustahil karena ini supply-nya udah beredar
sangat luar biasa sekali. Ini kalau ibaratnya di mata uang, ini mata uang ibaratnya udah inflasi. Ibaratnya seperti uang 100.000, itu tiap orang di Indonesia udah punya uang tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi mereka udah punya uang yang sangat banyak. Jadi nilai si uang itu sendiri itu udah nggak ada artinya. Jadi nilainya itu sendiri yang nggak ada karena jumlah uang tadi yang banyak, dan itu yang terjadi dengan supply di sini ya. Jadi supply-nya itu udah sangat banyak, pemegangnya itu udah sangat banyak. Salah satu contohnya, saya sendiri di sini itu megang 24.000. Itu cuma dengan pembelian 5 juta. Gimana kalau saya belinya itu 100 juta? Kalau saya belinya itu 1 M, bayangkan berapa banyak koin Terra Luna yang saya miliki. Ya, tapi mau diapakan karena harganya sekarang itu cuma Rp1. Nggak ada harganya karena semua orang punya ini koin yang jumlahnya sangat banyak. Tiap orang pegang nih koin, jumlahnya sangat banyak. Udah nggak ada artinya. Jadi di sini kita belajar buat yang mengalami kerugian yang cukup besar, harap bersabar, semoga kedepannya lebih baik dan rezekinya makin dilimpahkan. Jadi di sini trading apapun itu bisa mengalami keuntungan dan bisa mengalami kerugian ya. Karena sistem trading itu sendiri ada penjual dan ada pembeli, dan keterikatan antara jual dan beli tersebutlah, dan keuntungan akan didapat ketika ada selisih harga itu secara dasar untuk trading. Contohnya ketika kita trading kripto. Cuma akan beda lagi kalau kita tradingnya di futures, kalau kita tradingnya margin seperti forex. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Mungkin ini kepanjangan. Jadi kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.